wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Hatta Taliwang, Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Said Iqbal, MC apa ME? Banyak banget ya ini yang luar biasa selaku Presiden KSPI dan juga Sekjen KSPI Bung Rusdi. Yang saya hormati Pak Aat selaku Direktur Pemberitaan Antara, luar biasa. Dan yang sangat-sangat saya cintai seluruh kawan-kawan dari Federasi KSPI. Di situ tidak ada spasi ya, di luar daripada KSPI. Ini luar biasa, dan rekan-rekan wartawan juga. Nanti kawan-kawan bisa meminta keterangan dari para narasumber yang luar biasa. Dan tentunya seluruh anggota KSPI yang sangat luar biasa dan sangat semangat untuk mengikuti seminar nasional hari ini. Tepuk tangan buat Anda semua. Kawan-kawan, hari ini harus sering kita beritakan, harus sering kita naikkan. Di saat satu orang, di saat satu kelompok yang lain tidak bersuara tentang adanya ancaman, saya kira ini bukan sebuah tantangan, tapi ancaman. Munculnya tenaga kerja asing, bukan hanya Cina ya, kebetulan Cina memang terbanyak. Karena memang ini kan akibat daripada kerjasama antara G2G, pemerintah Indonesia dengan Tiongkok. Saya nggak ngerti perjanjiannya kok seperti ini. Kami sebagai aspek Indonesia, sebagai buruh, tidak anti terhadap investasi. Kami welcome. Ayo, berarti kan ini bermanfaat dong buat rakyat Indonesia. Tapi ketika investasi tidak berpihak kepada buruh, ini menjadi masalah. Satu sisi, ketika kawan-kawan pekerja Indonesia banyak yang pengangguran, kurang lebih 7 juta orang nih. Angkatan kerja kita sendiri belum terserap dalam lapangan pekerjaan. Ini muncul tenaga kerja asing yang didominasi paling banyak dari Cina. Ini masalah, ini ancaman bagi kita semua. Dan tidak ada yang menyuarakan secara terus-menerus. Saya berharap kawan-kawan yang hadir di sini untuk bersuara. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Sebelum suara Anda dibungkam habis-habisan oleh pemerintah ini. Saya menagih janji pemerintah Republik Indonesia, sang Presiden yang terhormat yang mulia Joko Widodo. Ketika mau jadi Presiden, beliau campaign akan ada trilayak untuk layak, hidup layak, pekerjaan layak, jaminan sosial yang layak buat pekerja, untuk kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Tapi faktanya mana? Ketika sang Presiden menyatakan secara resmi dalam sebuah berita-berita mainstream, media online dan sebagainya, beliau menyatakan, "Boy, jangan ngeluh. Kenapa kalian mengeluhkan dengan adanya tenaga kerja Cina dan asing? Justru kalian harus meningkatkan produktivitas dan lain-lain." Ini Presiden macam apa? Justru harusnya Presiden menanggapi itu. Saya akan marah, dan saya benar-benar marah ketika tenaga kerja asing melalui Cina telah memporak-porandakan kita semua, negeri kita. Kawan-kawan, ini serius kawan-kawan, ini bukan bercanda-bercandaan, bukan hoax. Apalagi ditambah sang Menteri Tenaga Kerja habis-habisan bantah. Mana itu? Data yang kami punya cuma 14.000, 12.000. Bukan yang mikir, bukan yang bijaksana. Bahwasannya ini benar-benar ada. Kita kan bicara fakta. Kuatan mana data sama fakta? Data itu bisa dimanipulasi kok. Yang awalnya cuma 10.000 bisa jadi 7.000 karena dikurang-kurangi. Tapi fakta, sudah ada yang di Banten, sudah ada yang di Sulawesi yang ditutup, sudah ada yang di Bali. Itu Cina semua dan ilegal. Masih bicara data di sini, bicara fakta Pak Menteri. Dan sekarang hari ini kita undang, nggak berani. Apa gara-gara ada pengimbal? Harus gentle juga dong. Kirim ini ke direktur atau dirjen. Pak Menteri Tenaga Kerja sudah ngomong di luar negeri pada saat G20 di Tiongkok kemarin di Beijing. Ngomong sama si Saranguro, menyampaikan, tolong dong sosial dialog, jangan demo mulu. Oke, kita welcome sosial dialog. Kawan-kawan, aspek Indonesia itu mengedepankan sosial dialog. Saya kasih tahu nih, sosial dialog. Tapi ketika hari ini kan ini mencerminkan sosial dialog. Bicara sosial dialog itu duduk bersama. Tapi ketika kita undang dia nggak datang, berarti tidak ada sosial dialog dong. Berarti gimana boleh dong dimulai? Boleh dong lagi ke jalan. Ketika suara kita tidak didengar, kita turun ke jalan habis-habisan. Kita bukan anarkis loh ya. Pernah nggak perjuangan buruh dipimpin oleh Bung Iqbal turun ke jalan? Pernah nggak kita anarkis? Yang ada juga aparat anarkis.
kita sekarang buat anak cucu kita. Saat ini terancam, nggak ada itu lapangan pekerjaan buat anak cucu kita, kawan-kawan. Coba lihat adik-adiknya sekarang, lulusan sekarang tahun 2016, dia ada pekerjaan nggak? Yang ada ngantri itu di kantor Departemen Tenaga Kerja daerah masing-masing bikin kartu kuning, dapat nggak dia pekerjaan? Gak ada. Terus siapa yang mikirin? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita hari ini kapan? Sudah saatnya bergerak. Apakah yang kita usung ini untuk menggulingkan pemerintahan yang sah sekarang? Enggak. Bagian daripada kita kritik sosial kita, daripada kegelisahan kita hari ini. Kenapa semua diam ketika ada suara-suara ini, ketika ada masalah ini? Tenaga kerja asing seperti monster yang luar biasa yang setiap waktu akan menyerang kita. Kawan-kawan, ini bukan investasi kayaknya. Kalau kita mendiamkan ini menjadi invasi. Apalagi kemarin saya sudah sempat ngobrol, insya Allah akan datang Direktur Bela Negara. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sadar betul kalau yang didatangkan itu adalah ex-tentara, ex-napi. Serius ini. Jangan main-main loh. Memang awalnya mereka mulai itu datangnya tenaga kerja. Kalau di dalam ilmu perang itu, untuk menguasai sebuah negara, mulailah kuasai infrastruktur. Ini koreksi nih kalau saya salah. Jalan dulu dikuasain. Kemudian nanti datang senjata. Nanti Pak Hatta akan ngomong, nanti dari Kementerian Pertahanan akan ngomong. Ini penting kawan. Ini bukan masalah hoax atau bicara kata Pak Hanif. Ini data dong, jangan ngomong soal di media online dan sebagainya. Ini kita tantangi sekarang. Kita bicara di sini. Kalau berani datang deh, ya. Kirim orang. Ini nggak ada coba. Tapi nggak apa-apa. Kita terus berjalan. Kita akan tunjukkan kepada kawan-kawan semua yang ada di pemerintahan kalau kita saat ini nggak main-main. Kalau memang tidak didengar, kalau mereka semua buta tuli, kita akan turun ke jalan untuk menolak ini bisa-bisa. Sekali lagi, hari ini menjadi momentum dan akan kita teruskan, akan kita suarakan terus-menerus. Ini bukan soal hari ini, tapi ini untuk masa yang akan datang. Bagaimana anak-anak bangsa kita, ya, ini mendapat ancaman tidak akan mendapatkan lapangan pekerjaan di negeri sendiri dan akan siap-siap akan menjadi kacung di negeri sendiri. Dan kawan-kawan yang lebih parah lagi, saya sudah pernah ngomong kepada kawan-kawan tidak akan pernah berpikir ini akan membuka prostitusi. Coba Anda bayangkan, 6 bulan mereka di sini, bertahun-tahun mereka di sini. Yang di Surabaya, dan di Surabaya itu yang prostitusi apa namanya Pak? Saya belum aja. Gang Doli kan ditutup, Kramat Tunggal ditutup. Ini akan dibuka lagi gara-gara banyak orang asing di sini. Dan korbannya siapa? Orang kita, wanita-wanita Indonesia. Udah kita miskin, lapangan pekerjaan nggak ada. Akhirnya kita ditantang seperti ini. Ini hati-hati loh. Ini nggak pasti ada yang kepikiran kan kayak gini-gini prostitusi terbuka seperti ini. Gara-gara banyak orang asing. Dan orang asing bukan hanya dari Cina, di Indosat ini orang-orang dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa, dari India, ya dari Korea. Ini hati-hati. Dan saya berharap kawan-kawan menyuarakan ini, kan handphonenya canggih-canggih tuh di sosial media. Tolak tenaga kerja asing. Hashtagnya seperti itu. Kita naikin terus, ya supaya ini didengar. Karena pemerintah lagi sibuk sekarang ini. Saya nggak tahu sibuknya apa. Mungkin nanti Pak Hatta bisa ngejelasin lah ya. Sibuk nggak jelas juga. Sibuk bukan untuk ngurusin rakyat sendiri, tapi sibuknya nggak jelas. Mungkin itu saja kawan-kawan, saya jadi kena orasi di sini ya. Kawan-kawan, terima kasih banyak sekali lagi. Saya berharap ikuti ya apa yang disampaikan, dipaparkan oleh para narasumber yang luar biasa ini ilmunya. Kalau bawa pulpen catatan catat ya. Kalau nanti ada pertanyaan, kawan-kawan silakan menanyakan. Mumpung ini orang-orang sangat penting, kawan-kawan. Sayang kalau untuk diajukan ya. Dengan mengucapkan bismillah, mudah-mudahan acara seminar nasional hari ini bisa berjalan lancar. Insya Allah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.